Baik, terima kasih saudaraku, teman-teman sinergi yang sangat luar biasa hari ini. Ini ulangan ya, jadi kayaknya baru kali ini nih ada SLC diulang. Biasanya langsung jadi, tapi kemarin memang ada selain kendala ya mungkin suara yang tidak begitu jelas karena harus kalau malam itu kan ada suara-suara tambahan lah yang ngaji atau apa, dan ada kemungkinan juga mungkin antusiasme teman-teman juga untuk lebih lanjut melihat cara kerja analis telapak tangan ini sehingga bisa menjadikan teknik ini sebuah senjata tambahan. Saya pikir bukan senjata tambahan hari ini, tapi senjata utama. Kenapa? Karena kalau senjata tambahan itu kalau masih ada alat lain, karena pada dasarnya alatnya kan nggak berfungsi. Kenapa? Karena pabrik-pabrik aja lockdown kan gitu, yang mesin-mesin berat. Nah kita ya sama aja, kita nggak bisa ketemu orang. Jadi kembali lagi, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua, apa sih yang melatar belakangi kita melakukan klinik ya. Kenapa? Karena memang klinik dan presentasi adalah sebuah alur kerja yang sudah sistem, yang sudah selama ini digunakan bertahun-tahun dan itu menjadi sumber percepatan atau pertumbuhan baik omset maupun aset. Betul nggak teman-teman? Jadi karena ini sebuah seperti mata uang kan bahkan nggak bermanfaat kalau cuma gambarnya cuma sebelahnya kosong. Jadi kita berusaha untuk mengenapi bagaimana caranya alur kerja ini tetap bisa lengkap maksimal. Makanya kemarin atas saran Pak Rashid sama Pak Riza untuk bagaimana kita adaptif lah untuk memikirkan bagaimana yang klinik ini bisa kita gantikan sementara dengan konsep analis telapak tangan. Yang notabene ilmu ini justru jauh sebelum ada alat sudah digunakan. Nah, jadi saya dulu kira-kira mulai praktek 15 tahun yang lalu sampai hari ini masih gunakan teknik itu. Bahkan lucunya saat mesin-mesin alat-alat tidak bisa digunakan, teknik ini bisa digunakan. Dan hari ini sudah lumayan banyak membantu orang. Membantu teman-teman juga, dan saya pun akhirnya terpaksa menggunakan teknik itu, dan alhamdulillah juga ada closingan juga. Nah, jadi Bapak Ibu harus memahami bahwa teknik ini bukan sekedar untuk kita prospek dapat uang jualan, bukan, tapi adalah untuk dasarnya adalah pintu masuk untuk menemukan orang. Ya, jadi menemukan orang yang orang itu nanti mau closing atau tidak closing adalah nanti judulnya di presentasi, lalu diundang ke Bistok. Nah, gitu ya. Jadi alurnya harus jelas bahwa kita melakukan klinik, presentasi, undang ke Bistok. Dan dari Bistok itu tentunya kita akan harapannya adalah orang itu mengenal atau paham bahwa kita punya peluang usaha yang orang itu mau menjalankan dan ujung-ujungnya jadi legacy. Ya, jadi menjadi legacy teman-teman semua. Jadi bahwa teknik ini adalah hanya pintu masuk, ya, bukan adalah yang utama, tapi pintu masuk untuk menemukan legacy ya. Kira-kira bisa dipahami teman-teman semua? Pak Lodi, siap. Mari kita lanjutkan. Jadi istilah kata no mekpa, no ubio, no problem, ya. Kenapa? Karena kita tetap bisa menggunakan cara lain yang kira-kira mirip tanpa kabel, tapi menghasilkan juga sama seperti kalau kita punya alat. Oke, saya akan langsung menggunakan buka slide-nya ya. Oke, mana nih? File analysis. Yang all-nya mana ya? Oh, ini play all. Oke. Baik, sebelum saya menjelaskan secara rinci, saya ingin kembali mengingatkan bahwa
tentunya dengan kita melakukan praktek alis telapak tangan, yang ujungnya adalah untuk membangun bisnis, yang paling penting, yang paling utama yang saya sangat belajar dari Parasit adalah sebuah keyakinan. Kenapa? Karena dengan kita memiliki keyakinan yang kuat, apapun kondisinya, kita pasti akan jalan. Dan kita juga pasti akan menemukan jalan. Beda dengan orang yang kadang-kadang dia memiliki banyak hal, tapi dia nggak punya keyakinan, nggak yakin, dia nggak jalan. Jadi apapun kondisi Bapak Ibu, mau punya alat atau maupun tidak, asal Bapak Ibu semangat, Anda punya keyakinan, Anda bisa melakukannya. Nah tentunya dalam kondisi seperti ini kita juga perlu adaptif, perlu menyesuaikan situasi. Kita tidak perlu meratapi hal-hal yang memang sudah terjadi, kita ambil cari positifnya saja. Jadi menurut Pak Riza mengatakan bahwa kita memang harus beradaptasi terhadap sebuah keadaan. Sama ketika kita belajar dari seorang petani, ketika kita hari ini masih makan nasi, betul teman-teman, masih ada makan nasi atau udah makan yang lain? Rata-rata masih makan nasi kan? Artinya apa? Bahwa untuk terjadinya beras, petani itu perlu curah hujan yang cukup, perlu musim hujan, perlu kondisi air yang cukup. Tapi apakah setiap musim, setiap tahun hanya musim hujan saja? Tidak. Kenapa? Karena pasti masih akan ada namanya musim kemarau. Nah, bagaimana sikap seorang petani? Apakah dia, wah nggak ada air nih, nggak jadi nanam padi lah, gitu kan? Terus gimana dong mau makan? Gimana petani bisa menghidupi keluarganya? Dia perlu ada beradaptasi. Dia tidak menanam padi, tapi dia menanam yang sifatnya juga bisa bertahan tanpa air. Contoh apa? Jagung, kacang-kacangan, dan lain-lain. Jadi sebenarnya konsep hari ini kita tidak beda jauh, bahkan tidak berbeda dengan konsep kebanyakan orang di luar sana atau konsep seorang petani, bahwa kita harus beradaptasi, bahwa kita juga masih tetap bisa produktif dalam kondisi seperti ini. Ya, oke. Dan berikutnya tentunya kita harus belajar cepat. Kenapa? Karena kita tidak tahu situasi kapan ini akan berakhir. Yang perlu kita tahu adalah kita harus bersiap, harus selalu bersiap diri, dan tentunya tetap berada di real system yang sudah diajarkan oleh upline core kita. Ya, jadi yang selama ini core kita melakukan seperti biasa, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita bisa pindahkan alur kerjanya atau kegiatannya dari offline ke online. Jadi menurut Pak Rashid adalah memindahkan cara kerja saja, tidak memindahkan sistem, mengganti sistem, tidak, hanya memindahkan cara kerja saja. Kerjanya dipindahkan, yang dari offline presentasi kita ketemu orang, mesti naik motor, kita tidak perlu, hanya melakukan secara online, ketemunya secara visual. Ya, dan semua cara baca buku dan lain-lain, pertemuan pun sudah ada. Jadi tidak ada masalah. Masalahnya hanya di alur kerja, klinik, dan presentasi. Tapi hari ini semoga sudah tidak ada masalah lagi. Kenapa? Karena kita sudah bisa melakukan klinik. Oke teman-teman semua? Baik, langsung kita belajar. Jadi saya tidak menyampaikan seperti kuliah materi panjang lebar yang orangnya akhirnya bingung mau melakukan apa, jadi numpuk. Saya kepingin langsung tepat guna. Jadi belajar, saat ini bisa langsung untung. Wah, gimana tidak? Saat ini belajar, saat ini langsung menghasilkan. Bisa nggak teman-teman? Bisa. Bisa. Kembali lagi apa? Yang pertama adalah yakin, Bapak Ibu bisa. Makanya hari ini, kebetulan waktunya juga nggak banyak, Bapak Ibu coba sedikit untuk pay attention, untuk lebih mencondongkan pikiran hati, visual, melihat layar, dan mendengarkan. Kenapa? Karena siapa tahu ini bukan hanya untuk kebaikan Anda, tapi kebaikan untuk grup Anda nantinya. Tentunya ibaratkan mesin produksi, teman-teman kepingin bahwa pabriknya tetap bisa berproduksi kan? Tetap menghasilkan. Nah, oke. Jadi, yuk kita belajar bareng-bareng. Saya juga tetap harus flashback ya. Oke, kita melihat sekarang belajar yaitu analisis telapak tangan dengan telapak tangan. Jadi, telapak tangan itu adalah jendela tubuh kita sebenarnya. Jadi kita bisa melihat dari kondisi telapak tangan kita secara visual, secara pewarnaan, secara fisiologis, pembentukan bentuk dari struktur, misalnya jari-jari yang berubah, kulit, kuku, dan lain-lain. Tapi saya tidak bicara untuk
panjang lebar ke sana, saya ingin menyampaikan 3 hal penting yang menjadi hot button atau senjata mutakhir atau senjata nuklirnya yang paling utama. Jadi Bapak Ibu tidak pusing-pusing memikirkan terlalu banyak tekniknya, tapi ada 3 hal ini yang kemungkinan salah satunya pasti bisa mengenai sasaran. Tidak harus kena tiga-tiganya, kadang-kadang memang tiga-tiganya, ya itu betul saya, ya itu betul saya, ya itu betul saya. Mungkin saja yang 1, 2, oh enggak, tapi yang ini, iya bener, udah serang di situ. Jadi nggak usah pikirkan yang tadi enggak, gitu loh. Tapi di antara 3 ini rata-rata 99% orang itu pasti nyangkut satu. Pasti ada kena bermasalah dengan kondisi penyakitnya. Ya, oke. Bapak Ibu bisa melihat telapak tangan masing-masing, tolong. Bisa lihat telapak tangannya? Bisa tunjukkan ke layar? Telapak tangannya? Oke. Ya, terima kasih. Ini apa fungsinya apa Pak gitu kan? Ini fungsinya untuk sinkronisasi biar antara hati, pikiran sama pendengaran Bapak Ibu tersinkron dengan apa yang kita pelajari. Ini memang teknik ya, teknik untuk membuat kita lebih fokus ya. Oke. Baik. 3 hal itu apa yang kebiasaan terjadi pada saat sekarang ya. Kira-kira Bapak Ibu coba 5 hal penyakit atau 3 hal yang ramai yang paling terlihat atau yang paling banyak lah penyakitnya di Indonesia. Rata-rata apa sih? Jantung. Masalah apa? Gula. Gula. Nah, jantung. Kardiovaskular, Pak. Stroke. Ya, stroke gitu ya. Oke, imunitas. Ya, oke, baik. Jadi kita akan bahas seperti itu. Ya, yang pertama adalah berkaitan dengan pembuluh darah. Pembuluh darah, ya, dengan darah ini penting. Kenapa? Karena rata-rata di Indonesia ini kalau 5 besar adalah pertama adalah berkaitan dengan pembuluh darah, jantung, stroke, ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat atau yang nyerempet-nyerempet untuk menyentuh hal itu? Yang pertama kita lihat dari pertama adalah ujung jari kita. Jadi ada 3 ruas ya. Ada ruas ketiga. Bisa dicek ada ruasnya ada 5 atau 6 Bapak Ibu? 3 Pak. Ya, kebanyakan kan? Kalau ruas itu sampai 5 kayak tebu dong nanti ya. Di ujung jari, kalau kita melihat orang itu bermasalah dengan kondisi peredaran darah, terutama kolesterol, trigliserid, ya, atau toksin, di dalam di atas 90% itu ada kemerahan di ujung jari. Bapak Ibu bisa melihat yang di layar saya? Ya, bisa. Jelas. Kemerahan. Dan ini memang setelah kita tanyakan, jadi jangan langsung, Pak ini ada kolesterol, Pak jangan. Apa yang perlu kita lakukan adalah, Pak, apakah sering, kolesterol rata-rata apa sih indikasinya? Dia sering kadang-kadang pegal-pegal. Semutan, pundaknya pegal. Pak sering pegal-pegal nggak daerah pundak leher? Kadang-kadang ada pusing nggak? Iya sih. Kalaupun enggak, ya nggak apa-apa kan gitu. Ada semutan nggak? Iya semutan Pak. Berarti termasuk silent killer Pak. Apa tuh? Nggak kerasa. Saya takut-takut ada sumbatan langsung di area kepala. Nah gitu loh. Jadi dari satu titik aja begitu orang mengatakan iya di sini ada semutan, kita bisa olah di situ. Pak, Bu, toksin itu berbahaya loh. Kadang-kadang nggak kerasa. Mulai ada sumbatan. Itu banyak kisah kan yang tiba-tiba jatuh di kamar mandi dan lain-lain. Itu adalah untuk membuat orang tersebut lebih aware pada tubuhnya masing-masing. Sehingga apa? Begitu nanti Bapak Ibu masuk ke fase presentasi, orang itu mendengarkan presentasi kita. Dasarnya apa? Karena mereka sudah merasa nyambung, merasa butuh. Jadi kalau kita tidak melakukan klinik dulu, langsung presentasi, itu win-win solution, ibaratnya win-win. Ibaratnya antara siapa kuat-kuatan tuh kan gitu. Yang jago presentasi bagus bisa dapat, tapi kalau yang sedikit agak lemah susah. Makanya kita perlu ada teknik tambahan dengan analisis. Agar apa? Agar orang kecenderungan adalah karena merasa dia punya penyakitnya kan gitu, sehingga mau mendengarkan kita. Lebih mudah untuk presentasi. Ya.
Nah, untuk teman-teman yang ada punya riwayat kolesterol atau yang mungkin migrain, ada semutan gitu ya, coba dilihat, ada yang merah nggak di atasnya, di tapak di jari sebelah atas. Kolesterol agak lumayan. Rata-rata pasti kemerahan. Ya, oke, itu adalah pelajaran pertama atau teknik pertama. Gimana, teman-teman? Belum pusing, belum kepenuhan kan? Masih oke, bisa nerima? Masih bisa. Belum, Pak. Masih kosong nih, Pak. Siap menerima. Ya, Siap, Pak. takutnya nunggu puasa, nunggu beduk ada agak kuang-kuang nih. Enggak ya, tetap Belajar ini ya, dulu. Belajar semangat. Kan semangat. nggak kerasa nih ngabuburit belajar ya, insya Allah dapat pahala karena kita belajar juga niatnya untuk kebaikan, dapat pahala juga. Nah, tahu-tahu udah beduk. Nah, enak kan, bisa langsung buka. Oke, baik. Ini teknik yang pertama, yang berkaitan dengan tadi pembuluh darah, jantung dan lain-lain. Jadi itu cari, ya. Teknik yang kedua, yang sekarang sedang in dalam kondisi hari ini, orang seluruh dunia, bukan Indonesia saja, yaitu berkaitan atau ketakutan atau kepikiran yang berkaitan masalah imunitas daya tahan tubuh. Kenapa? Karena faktor inilah yang sebagai penentu utama kita terhindar dari wabah, dari virus. Menurut para ahli, ya, menurut para dokter, virologi, ahli virus dan lain-lain. Jadi kita bisa mengangkat isu ini untuk orang memberikan perhatian lebih pada dirinya ketika dia merasa imunitasnya rendah. Jadi ini sebuah cara, sebuah pintu masuk untuk teman-teman akhirnya bisa prestasi, akhirnya bisa closing. Jadi ciri-cirinya bagaimana? Di bawah ibu jari ini nanti rata-rata ya, bawah ibu jari yang tanda panah ini ada guratan atau pembuluh darah ya, pembuluh darah vena ya, itu warna kebiruan, hijau. Kalau ada keluar di urat-urat warna biru, itu tandanya apa? Imunitas rendah. Ciri-cirinya apa yang dirasa di badan? Misalnya apa? Gampang flu, gampang gak enak badan, kadang timbul alergi, migrain, sinus. Sinus berkaitan dengan imunitas. Kalau imunnya turun, sinusnya kambuh orang tuh. Ini kan. Nah, dari situ kan badan segala macam. Wah udah, itu sudah pintu masuk indah banget, Pak. Berarti Bapak imunitasnya drop. Itu mengkhawatirkan. Sekarang alhamdulillah masih selamat nih, Pak. Kita nggak tahu ada ketempelan, ada orang, kita nggak kemana-mana, tapi orang kita ada mungkin ada paket apa tuh datang ke kita karena imunitas kita rendah bisa kena. Jadi gimana caranya? Ya harus ditingkatkan. Selain kita melakukan protokol sehatnya sesuai dengan anjuran, hidup bersih, cuci tangan dan lain-lain, kan badan kita perlu imunitas. Nah, ada paketnya, Pak. Apa paketnya? Mulai dari detox dulu. Detox sampai core nutrisi, sampai akhirnya perintilan nggak apa-apa. Satuan. Ya. Jadi caranya itu. Begitu orang sudah satu aja, dia sudah mengatakan, iya sama, udah gali dari situ, nggak usah berpikir kemana-mana lagi. Kenapa? Karena nantinya orang terdistract. Dia lupa sama kasus utamanya. Gitu. Sampai misalnya belum kena juga nih, orang bahas titik yang lain, bahas dari sisi yang lain. Misalnya, kolesterolnya agak lumayan, udah olah dari situ, Pak. Ini risiko juga ada penyumbatan, Pak. Nah, imunitas bermasalah, ada risiko penyumbatan pula, kan gitu. Double-double. Dan yang terakhir dari 10 orang yang 10 orang yang kita temui, rata-rata 7 orang itu bermasalah dengan gastritis, mah, ya, radang lambung. Nah, ini juga bisa jadi pintu masuk. Karena kalau gasnya bermasalah, ya, gas bermasalah di lambung kita, itu bisa menekan jantung loh. Jadi jantung itu bukan karena sumbatan orang serangan, tapi karena ada
tekanan gas yang berlebihan sehingga menekan jantung. Pernah dengar ada angin duduk nggak, teman-teman semua? Ada istilah angin duduk. Angin terjebak. Iya, Pak. Nah, itu karena apa? Karena gas berlebihan. Bisa karena gastritis, mah, sehingga bisa kena di jantung. Jadi bukan hanya dari ada sumbatan aja, teman-teman, mesti hati-hati. Lambung kita bermasalah juga bisa menyerang jantung. Ya. Nah, ini bisa menjadi angle atau menjadi cara kita untuk membuka paradigma orang. Ya. Oke, bisa dimonitor teman-teman, apakah ada terganggu suara? Lancar Pak Lodi. Masih lancar. Ya, lancar ya. Lancar ya. Baik. Ada yang ngantuk? Iya Pak. Oh, Tidak kalau ngantuk, kalau Pak. Tadi lihat cek sebelum di dihubung. ujung jari ada kemerahan nggak? Karena kemerahan itu risiko indikasi kadang-kadang gampang ngantuk. Oh iya. Nah, kalau masih ngantuk juga nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan lupa baca doa tidur dulu ya. Ini apa intermezzo ya. Baik. Kita lanjutkan. Oke. Lanjut, Pak. Oke. Berikutnya begitu orang udah oke, bener juga ya apa yang dicek ya. Terus gimana solusinya? Tenang Pak, nanti ada solusinya. Pada waktu presentasi dulu. Terus Pak, saya kan orang baru, gimana nih? Kan belum bisa presentasi, belum ada kecek-kecek, masih takut, tenang saja. Ini kan bisnis luar biasa, bisnis sistem, bisnis tim. Bapak Ibu kontak minta waktunya upline. Ya, yang senior, yang biasa, yang sudah bisa. Saya hello Pak, kapan minta izin ada waktu, ada prospek saya mau dipresentasi. Udah, cek analisis telapak tangan, presentasi di situ, bertiga. Tapi sikap kita sebagai yang undang, sebagai downline harus membuat prospek kita mau mendengarkan. Caranya bagaimana? Tidak ikutan ngobrol. Nah, biar upline kita yang menjelaskan. Caranya bagaimana untuk lebih jelas? Menggongi. Iya, betul. Iya, benar sekali. Gitu. Jadi ikut menguatkan. Sehingga apa? Prospek itu akan lebih cenderung mendengarkan. Nah, ketika terjadi closing, jangan lupa. Jangan, ya sore di depan prospek. Jangan. Tahan dulu ya. Ya. Gimana caranya? Begitu selesai, ingat. Rezekimu, rezekiku, rezekimu. Sharing profit. Berbagi. Apalagi bulan Ramadan. Rezekinya bareng-bareng, pahalanya juga dilipat gandakan. Nah, siap teman-teman semua? Pak, kok yakin banget sih, yakin banget ada postingan gitu. Namanya ikhtiar dan kita kerjakan sungguh-sungguh, yakin pasti ada rezeki. Buktinya apa? Nanti saya buktikan. Nah, gitu. Buktikan sendiri aja nanti. Teman-teman. Gimana teman-teman, antusias nggak? Tambah semangat nggak nih? Yes. Semangat, Pak. Semangat. Semangat. Yes, Pak. Baik, Semangat. lanjutkan ya. Oke. Semangat, Pak. Nah, begitu sudah tadi teman-teman sudah presentasi, sudah atau mungkin pas lagi presentasi Bapak Ibu juga harus lihat situasi. Menjelang maghrib itu kalau bisa dipercepat, atau menjelang orang mau masak dipercepat. Kenapa? Karena orang itu akhirnya dengerin tidak nyaman, tidak tenang. Bahkan akhirnya apa yang kita sampaikan sia-sia. Jadi yang paling utama adalah menyampaikan tadi seperti lembaran presentasi pertama, penyebab mengapa orang sakit. Begitu nanti sudah tahu ya hal-hal yang mempengaruhi kesehatan, kasih solusinya detox. Begitu orang sudah paham detox, oke detox ya. Hasilnya apa? Nih hasilnya. Udah, itu yang utama. Kalau ada waktu tambahan, baru rincian yang lain. Tapi jangan lupa begitu kita setiap presentasi itu sampaikan kita ada tujuan utama adalah membangun aset, yaitu undang ke Bistok. Bu, nanti kita akan lebih jelas, lebih clear. Nanti hadir banyak orang yang sakit, banyak orang sudah program, pada ngumpul seluruh Indonesia bahkan luar negeri pada datang. Nanti Bapak Ibu lihat ya. Gitu.
Gimana teman-teman, bisa dipahami alurnya? Bisa. Oke, baik. Nah, terus bagaimana Pak kalau belum closing? Gak usah panik. Tugas kita adalah menyampaikan. Jangan sedih juga. Apalagi mukanya langsung kelihatan di depan prospek. Jangan. Gengsilah gitu ya. Caranya bagaimana? Minta referensi. Bu, kira-kira ada saudara teman yang bermasalah dengan kesehatan nggak? Kita cek kesehatan yuk. Dan rata-rata di kedalaman ada yang closing. Ya. Jadi kita tetap harus gali kedalaman. Nah, terus bagaimana orang yang sudah dicek, bahkan orang yang sudah pakai produk, perlu di follow up. Nah, perlu disapa. Anda bisa lakukan sapa, kalau ada prospeknya rata-rata misalnya, orangnya menurut Anda, atas rata-rata, Anda gunakan upline. Gunakan orang ketiga. Ya. Kenapa? Karena biar lebih nyambung. Sambil teman-teman yang baru itu belajar, oh begitu tekniknya, sehingga bisa nantinya mandiri. Kenapa? Karena kita juga nggak boleh tergantung pada upline kita. Kita harus mandiri. Makanya belajar dengan cepat. Ya, oke. Baik. Berikutnya. Nah, kita langsung latihan nih. Biar langsung bisa bekerja hari ini. Mumpung masih sore, ya malam ini masih bisa kita kebut antara 5 atau 10 tangan lah. Saya pikir itu bisa kita lakukan. Nah, latihan analisa telapak tangan ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat ciri-ciri yang tadinya pertama berkaitan dengan mah dulu deh, yang sebelah gambarnya lebih jelas ya, sebelah kiri ya. Pak, tangan saya putih, gimana kelihatan biru? Nah, ini ada yang tangannya putih ya. Tangan putih, hitam, coklat, kuning, dia pasti akan ada kelihatan urat-urat yang keluar. Ini ya Bapak Ibu bisa lihat sebelah kiri ada urat berdatangan warna biru, hijau. Lengkap, saya udah lengkap. Kelihatan ya? Udah lengkap. Ini berkaitan dengan gastritis, radang lambung. Bu, sering kembung nggak? Sering perih nggak perutnya? Bu, Ibu ada mah apa ada mah gitu kan? Itu untuk jaga-jaga kalau kita nanya pertanyaan daripada kita langsung, Bu, mah ya? Yang, Bu ada mah nih, jangan. Nggak bagus juga langsung menjustis, tapi pertanyaan. Bu, apakah ada mah? Apa ya kok ada? Tapi tiap malam, mah, gitu ya. Nah itu Pak Yoko, cuma Pak Yoko doang. Karena itu punya Pak Yoko. Ya. Jadi, mah ini ya, ciri-cirinya adalah pembuluh darah vena sampai keluar. Itu kenapa? Karena itu respon dari lambung yang dia begitu spasem atau menegang. Ya, gasnya berlebihan. Maka timbul warna biru. Oh iya benar nih, aku sering perih, sering melilit. Aduh, itu Bu, gas bahaya. Perlu di-lihat. Udah kamu alurnya. Udah closing nggak di bawahnya. Karena itu bisa diolah dari titik ini. Coba teman-teman yang punya riwayat mah atau masalah sering ada lambung bermasalah, coba lihat urat birunya. Ada nggak di pergelangan tangan? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada tapi sudah mulai samar. Ada, cuman samar. Kalau udah mulai sehat akan berubah fisiologisnya. Itulah hebatnya ciptaan Tuhan, ya. Nah, jadi kita beradaptasi. Kita akan ada perubahan. Kalau udah mulai sembuh, bahkan bisa juga nggak ada, hilang. Pak, aku nggak ada mah nih, nggak dapat tapi uratnya biru. Itu otomatis stres. Jadi kalau nggak mah, stres. Jadi tekanan pekerjaan, ya, dan tekanan banyak hal. Dari situ kita sudah bisa masuk noni. Nah, untuk anti stresnya, Pak. Ya, ya teman-teman dari satu titik ini udah bisa berkalkulasi nggak nih? Udah bisa ancang-ancang nggak nih? Siap, Pak. Bisa. Dari satu titik aja sudah bisa kerja loh. Ya, sudah banyak. Udah. Oke. Nah, berikutnya berkaitan dengan tadi, ya. Coba. Yang tengah ini, dari yang gambar tangan tengah, kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa lihat? Dari yang 3 hal Bapak Ibu pelajari ya. Jangan yang sudah masternya udah agak ilmunya udah sangat tinggi, jangan bahas teknik yang lain, cara baca yang lain, jangan, nanti teman-teman yang lain bingung. Yang tadi kolesterol, imunitas, Imunitasnya, Pak. Imunitasnya lagi menurun. apa yang dilihat? Kolesterol tangan apa? Jari apa? Itu jari. Ada warna kebiru-biruan sedikit, memang nggak begitu tajam, tapi rata-rata mungkin Bapak Ibu, ada juga di teman Bapak Ibu yang anak pada sini flu, ada kelihatan lebih biru.
Iya. Lebih kelihatan muncul. Banyak gas putih-putih itu, Pak. Ya, Bercak itu salah putih, satu angin. masalah. Mudah Masa- masuk angin itu Pak, ada bintik-bintik putih. Ya, tapi nggak bahas itu dulu. Nanti yang lain bingung. Bintik-bintik naon, iya. Oh iya ya. Nggak bahas itu. Ayo. Kita bahas nanti tiga hal. Ya, Back to basic. yang kalau udah biasa closing, udah canggih, nanti teman-teman diinspirasi ya. Oke. Ya, Pak. Nah, di atas, bagian atas betul berkaitan dengan kolesterol. Ini orangnya memang kolesterol agak lumayan tinggi, ya. Bahkan, Urat. nah, mumpung ada yang nyebut asam urat, sebenarnya nggak bahas itu, ya. Sama Nah, kebawah. Kok soalnya Pak itu ya, banyak. nggak bahas bengkok-bengkokan, ya. Ini kasihan yang lain nanti. Iya, Pak. Tiga Pak. Fokus. Kita fokus ke 3 hal titik utama. Ya. Tapi kalau oke lah tambahan 1. Kalau asam urat bagaimana kan nggak begitu kelihatan. Kalau jari-jarinya itu dia tegang. Jadi misalnya kalau penekuk ya harusnya kan simetris, ada jari ruas yang kedua itu agak bengkok kan? Ya teman-teman bisa lihat. Kalau orang asam urat atau masalah radang persendian dia jejak tegang. Iya. Nah gitu. Bengkok tapi cenderung lurus atasnya. Nah gini. Ya, jejak. Kaku. Ya. Itu indikasi asam urat. Nah, kebetulan ini orang asam uratnya 11. Makanya kaku, tegang. Sedang di treatment, lagi digempur proaginain. Nah, lumayan kan? Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Terus Pak, kalau ada asam urat biasanya kita bahas gula, oke lah gitu. Ya. Tapi nggak kepenuhan kan tadi infonya ke teman-teman kan? Enggak, Pak. 3 hal utama tadi berkaitan kolesterol, imunitas, dan mah. Terus sekarang kalau tegang jarinya. Tambah diabetes sama asam urat, Pak. Ya, sekarang nambah ya. Kalau diabetes, ciri-cirinya di mana? Kita di punggung, di ibu jari, ya, di jari-jari, di kuku, di bawah kuku, ya. Itu cenderung ada warna kecoklatan atau kehitaman. Semakin hitam, semakin coklat, pankreasnya semakin bermasalah. Artinya apa? Orang itu berisiko bermasalah dengan gula. Pak, gula saya normal kali ini. Oke, tapi itu sewaktu atau ya dalam kondisi fluktuatif. Mungkin pas lagi bagus, tapi pada dasarnya pankreasnya belum benar. Dia bisa jadi timbul kalau ada trigger, ada pemicunya. Dia makan manis berlebih, karbohidrat berlebih, dia akan timbul. Jadi jangan khawatir kalau gula saya normal. Nggak usah bingung, maksudnya kita juga, oke, normal hari ini, tapi untuk analisis itu kelihatan pankreasnya bermasalah. Bapak pernah ada permasalahan dengan gula? Iya dulu. Oh berarti ada ciri khas, Pak, tandanya. Mesti hati. Kita perbaiki dari sekarang gitu. Jadi mau ada orang diabetes atau tidak diabetes, jangan panik. Bilang aja kalau orang diabetes, ayo kita solusi pengobati, kan? Ada orang yang sehat tanpa diabetes, ayo kita jaga Pak dengan konsumsi ini detox atau nutrisi biar pankreasnya tetap bagus, gitu. Biar terhindar dari diabetes, gitu. Jadi mau dia sehat, mau dia sakit, ada kena aja pokoknya. Kalau sehat, buat jaga-jaga, jangan sampai sakit. Kalau yang sakit, ayo diobatin biar jangan sampai parah, gitu loh. Halo. Teman-teman semua? Sore, Pak. Ya. Oke. Gimana? Belum lemes kan? Iya. Belum, Pak. Belum, Pak Rodi. Semangat. Masih normal ya, semangat ya. Ya, Pak. Oke. Seger. Ya. Terus bagaimana? Masih, Pak. Masih semangat, Pak. Ya, bagus. Nah, terus ada beberapa teman-teman nanya, Pak, sekalian terapinya dong. Nah, nanti mungkin akan sesi berikutnya, tapi saya ingin mengajarkan nyicil dulu yang diajarin. Nyicil pelajarannya. Gimana? Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat nanti di channel YouTube ya, Lodi Supangat. Nanti itu banyak masalah saraf kejepit dan lain-lain itu ada di situ, bisa belajar. Sehingga nanti kalau Channel Prof mengadakan SLC berkaitan dengan titik-titik saraf, Bapak Ibu nggak mulai dari nol, ya. Kenapa? Karena sudah ada diawali dulu. Oke, baik. Nah, ini kan sudah kerja nih, sudah cek analisis telapak tangan, testimoni sekarang gitu. Kita akan melakukan testimoni nih, ya. Coba teman-teman di Bandung
atau dimanapun di Jakarta, dimanapun Anda berada, minta sedekah semangatnya untuk teman-teman yang lain, untuk memberikan Oke, inspirasi. baik. Ya. Yang sudah Baik. mencoba, silakan. Iya, baik. Teman-teman mungkin silakan tunjuk tangan dulu, raise hand. Mohon disebutkan nama dan dari mana ya, misalnya Pak Sam dari Bandung gitu ya. Silakan teman-teman yang sudah pernah maksudnya Pak Laudi yang testimoni sudah pernah closing gitu ya Pak, atau sudah pernah melakukan Pak? Ya pokoknya sudah melakukan, yang sudah praktek ya. Atau praktek, syukur-syukur closing. Jadi closing itu nomor 2. Yang paling penting. Baik. Baik. Saya Pak, saya. Siap. Yuk, sharing yuk, berbagi yuk. Siapa ini? Silakan namanya ya, nama dan dari mana? Saya Pak. Bu Nira. Iya, Pak Agus ya? Ya, betul. Oke, siap. Silakan Pak. Oke, jelas suara saya, Bu? Jelas. Jelas. Ini saya ucapin dulu terima kasih buat Pak Laudi Supangat yang luar biasa ya. Karena memang di saat seperti ini kan ngapain gitu kan. Tapi ternyata begitu dipraktekkan kita malam-malam, Bu, itu baru hitungan setengah jam dari kita bicara sama Pak Laudi, itu bisa sampai orang 5-7 hari itu. Wih, mantap banget, luar biasa. Manfaat kali itu. Memang sentuhannya lebih kerasa gitu ya. Jadi hampir rata-rata itu menyatakan 99,9% yes gitu apa yang disampaikan gitu, akurat. Oke, baik. Ini yang menariknya adalah aktivasi ini, analisa ini sangat luar biasa sekali. Belum pernah ada di luar sana. Jadi saya sangat bersyukur sekali, beruntung berada di Sinergi, terutama Pak Laudi Supangat. Saya terima kasih, angkat jempol. Bisnis ini membuat tim kami gairah gitu. Ya, itu tiap pagi atau malam itu gairah dengan cek aktivitas ini, analisa ini. Itu kita tinggal menggiring tingkat closing-nya saja gitu. Karena hot button-nya sudah ketemu. Tinggal menunggu 1% ya. Keajaiban. Jadi demikian Bu Nira. Ya, baik kalau gitu. Keren banget Pak Agus. Waduh. Terima kasih Pak Agus. Ibu, saya. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, ini siapa? Coba saya cek dulu namanya. Oke, ada Ibu Dea. Ya, Ibu Dea ya? Yes, Ya, saya. silakan Bu. Pak Laudi, saya ucapkan terima kasih sekali. Ilmunya sungguh-sungguh bermanfaat. Jadi saya mau sharing. Saya udah melakukan melakukan presentasi lah, maksudnya ke banyak prospek gitu, terutama juga ada juga yang ke langganan saya, dan luar biasa itu benar-benar semuanya yang Bapak ajarkan itu nyata gitu. Maksudnya telapak tangan itu yang kayak di untuk emas, yang untuk cara dan semuanya tuh sebenarnya berada. Tapi ada satu nih Pak, makanya saya mau belajar lagi. Satu, jadi ada pasien yang telapaknya itu Pak, yang ininya itu dia hitam. Oke. Itu kenapa tuh Pak? Saya terus terang belum bisa menjawab pertanyaannya karena saya kan belum sampai sana ya Pak ya. Makanya sekarang ini saya pengen banget tanya itu kenapa tuh Pak kalau telapaknya ini hitam. Oke. Jadi kita bahas dulu teman-teman. Intinya belajar dari tadi pengalaman Pak Agus, Bu Dea, bahwa 3 hal tersebut ilmu yang sudah sampaikan, bahkan ada yang lain-lain, ada diabetes dan lain-lain, itu sudah bisa cukup untuk sebagai senjata kita closing. Nah ini tambahan pertanyaan dari Bu Dea itu bukan menjadikan tambah bingung lagi, tapi sebagai sesuatu keunikan atau keasikan sendirilah di luar dari 3 hal atau 5 hal tadi yang ilmu sudah didapatin ya. Oke, kalau ada warna kemerahan itu berkaitan pertama, dasarnya yang paling penting tanya, Pak, memang kulitnya nggak hitam kan orangnya kan? Nah gitu ya. Jadi
bisa pertama karena alergi, ada imunitas, berkaitan dengan imunitas juga. Jadi alergi itu bisa muncul dalam bentuk perasa atau sakit, flu, dan lain-lain, tapi muncul bentuk dia di permukaan, perubahan kulit. Misalnya gatal atau apa gitu ya. Jadi itu juga menjadi dasar banyak timbunan toksin atau logam berat dalam tubuhnya. Tanya juga, Pak, minumnya selama ini bagaimana, minum apa? Nah gitu. Apalagi kalau minumnya masih banyakkan soft drink, terus kurang air dan lain-lain, itu banyak timbal lah di situ, di dalamnya. Jadi tadi Ibu ya, itu berkaitan dengan alergi yang berlebih dalam tubuh, berkaitan juga toksin atau timbal. Jadi timbal juga toksin, termasuk toksin. Atau bisa nggak Pak berhubungan dengan dia banyak mengkonsumsi seperti obat-obatan vitamin gitu, vitamin. Ya, vitamin itu kan vitaminnya pasti buat kimia ya Pak ya. Terus kalau menurut saya kalau madu itu oke, maksudnya nggak termasuk gitu. Nah, dia ini baru minum produk sinergi ini sekitar ada dua minggu lah ya, 2 minggu gitu. Ya. Dan memang waktu itu pernah saya HC waktu sebelum pandemi itu memang dia pembuluh darahnya itu memang udah danger gitu. Yeah. Nah, sekarang yang diminum itu adalah ProArgi, Noni, garlic, spirulina, klorofil, dia punya semua gitu. Mereka sepertinya sempat kebingungan memakainya, tapi saya kasih untuk dosis yang paling rendah dulu. Yeah. Sempat katanya dia ketakutan setelah minum spirulina itu ada ngerasa kayak sesak gitu. Berarti dia ada mah. Dia punya mah berarti. Berarti udah ini ya, udah kronis ya Pak ya berarti. Ya. Jadi udah banyak toksin atau banyak organ-organ tubuh yang rusak yang perlu diinstal ulang. Makanya dengan minum nutrisi ini yang jadi clue ke teman-teman adalah ini nutrisi bukan sekedar untuk sekedar nyehatin badan, tapi untuk menginstal ulang organ tubuh kita, untuk men-start ulang biar lebih sehat, selnya lebih remaja. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Bukan sekedar vitamin biasa buat nyegerin badan. Minum es kelapa juga udah seger kok, nggak usah minum vitamin kalau cuma nyari seger kan gitu. Nah, tapi kalau mau badannya diinstal ulang, ibaratnya di restart ya, biar lebih bugar, lebih fresh, organnya bagus, ya minum nutrisi sinergi. Jadi kita harus memberikan sesuatu penghargaan yang lebih terhadap produk sinergi. Jangan sampai orang berpikir nutrisi sama dengan yang lain. Jadi nutrisi kita adalah berbeda. Ya, Pak. Bukan sekedar untuk. Makasih banyak Pak Lodi. Sama-sama Bu. Thank you. Bu, bisa jadi Bu Dea itu bermasalah dengan masalah imunitas, ada penyakit Stevens lupus. Kalau orang terlalu kronik, toksinnya makin banyak, itu karena ke arah ke sana. Makanya dasarnya adalah imunitas. Jadi fokus di imunitas. Imunitas jelek, kelihatan, udah detox, nutrisi, insya Allah semua beres. Halo di saya Pak. Dari mana ini? Saya Yovani Yuki. Dari mana Bu? Saya sekarang di Jakarta, tapi saya NTT Pak. Wah jauh sekali, tepuk tangan dari NTT. Oke, baik Bu. Saya baru ikut kemarin ya Pak ya, yang sehari sebelum ini. Ya, maka sekarang saya ikut lagi untuk memperdalam. Nah, pada saat saya ikut, saya tayangkan di Facebook ya, siaran langsung. Nah, lalu nggak sengaja orang yang nggak saya kenal dari NTT, dia pesan hari ini Pak. Wah, luar biasa. Ternyata dia adalah salah seorang rekan dari kepala perwakilan NTT yang ada di Jakarta. Ya. Jadi dia merekomendasikan bahwa ya si ibu ini adalah orang yang memang sangat sibuk di dinas sosial dalam urusan pemberantasan COVID. Nah, lalu dia punya sakit yang lain, maka dia pingin mengkonsumsi yang lebih aman. Ya, keluhan dia imunitasnya kurang sekali. Terus gitu ada dari tangan saya lihat ya memang biru sekali. Nah, hanya itu yang saya tahu Pak. Nah, sementara yang di ujung jari itu belum jelas. Jadi saya rekomendasikan kolostrum dengan spirulina. Nah, lalu dia punya sakit di bawah perut,
ya ada seperti apa namanya nyeri-nyeri. Lah, saya ingat Dokter Prapti bilang itu ada apa tanda-tanda apa ya? Tanda-tanda ada radang ya. Lah, saya kemudian mengusulkan lagi noni, Pak. Ya, bagus, Bu. Oke, baik. Baik, Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih sharingnya luar biasa ya, Bu. Oke. Baik, Pak Marcelo, berikutnya silakan yang sudah raise hand. Oke, terima kasih Bu Nira. Pak Lodi, thank you banget. Ilmunya sangat bermanfaat. Saya kemarin langsung praktekkan dengan orang di Jember. Memang langsung ketahuan dan dia langsung shock gitu. Bahwasanya langsung ketahuan kesehatannya dia dari pergelangan tangan sama jahitnya. Jadi memang belum closing, tapi alhamdulillah saya bisa langsung presentasikan dan langsung saya arahkan ke Bistok besok. Dan barusan tadi sebelum acara ini tadi saya sekitar 1 jam saya tadi juga menjelaskan tadi sama orang dari Tambun, seorang guru yang orang tuanya stroke, dan saya langsung minta tangannya di Zoom, dia langsung tunjukkan tangannya, langsung saya tembak di situ, artinya bahwa saya ternyata dia tidak sehat dan dia mengakui memang dia ada masalah di pencernaan dan dia mengakui memang ada kolesterol juga. Jadi tadi dia kaget, walaupun dia termasuk orang yang trauma di MLM katanya, tapi setelah saya presentasikan soal sinergi, dia langsung penasaran untuk mengobati ibunya. Dan insya Allah besok juga mau nonton Bistok yang hari Sabtu jam 13. Jadi memang metode yang disampaikan oleh Pak Laudi ini sangat bagus sekali, agar orang langsung tahu dan sadar kesehatannya, sehingga kita dalam mempresentasikannya itu bisa lebih mudah. Karena orang akan memperhatikan presentasi kita dengan serius. Itu mungkin kalau di info singkat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Marcelo, keren banget. Mantap ya. Oke, bagus sekali. Baiklah, Pak Lodi ini masih ada Ibu Dewi Anet, Pak. Oke, silakan. Bapak Ibu mohon dimatikan mic-nya supaya tidak ada suara yang berisik masuk. Oke, Bu Dewi Anet, monggo. Mangga kali ya. Bu Nira. Ya. Terima kasih Pak Lodi. Ilmunya betul-betul sangat bermanfaat banget. Dan kebetulan saya kan kalau untuk prospek sih mungkin ya sudah cukup ya, tinggal telapak tangan. Nah, saya baru closing sih perintilan. Cuman ternyata ini juga bisa membuat saya untuk maintain yang sedang pendampingan program. Nah, kebetulan saya nggak bisa ketemu. Saya gimana mikir caranya kan nggak bisa ketemu ya, mau dicek ulang Yubayo gitu. Nah, akhirnya saya menggunakan telapak tangan dan alhamdulillah kan tadi Pak Lodi bilang kalau misalnya ternyata memang sudah indikasi sembuh, itu tersamar ya Pak ya. Nah, memang masih kelihatan. Jadi saya anjurkan detox lagi dan alhamdulillah saya kembali dan keren, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk selain prospek yang baru itu untuk maintain yang follow up ya, untuk maintain yang program itu aja. Terima kasih. Luar biasa kalau sama-sama barokah. Yang berikutnya. Baik Ibu. Terima kasih Bu Dewi ya. Pak Riza, Pak Lodi, kita masih punya waktu berapa lama lagi kira-kira? Ini masih ngantrinya masih banyak yang mau sharing. Hari ini sebenarnya karena bukan SLC dan kita memiliki waktu yang berlebih. Jadi teman-teman kalau mau dimaksimalkan nggak ada masalah juga. Jadi biar gampang lagi. Oke. Iya, baik Ibu Monika silakan. Terima kasih Pak Lodi. Oke. Bu Monika Sinaga. Tolong dinyalakan mic-nya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Pak Lodi, saya sedikit testimoni ya dulu. Dulu kan awal saya masuk sinergi ya, baru selama 2 bulan ya, kan otomatis saya belum punya Yubayo ya. Dulu saya sempat didampingin sama Pak Agus, sponsor saya. Terus ada libur Lebaran ya, otomatis kan saya kerja sendiri ya. Nah di situ saya nggak punya alat Yubayo. Dan kebetulan pas hari Lebaran pertama saya dipanggil sama prospek saya dan dia ngasih referensi buat 3 keluarga. Nah dia nyuruh saya datang. Terus saya bingung, saya nggak punya alat Yubayo.
Terus produk saya cuma stok 1 Pak, gitu ya. Nah, terus saya nanya ke Pak Toto, Pak gimana ini saya ada prospek 4 keluarga, saya nggak punya Yubayo dan saya bingung gimana. Akhirnya Pak Toto nyariin saya buat aktivasi tangan. Dan saya dalam semalaman Pak belajar gitu ya aktivasi tangan ya. Nah besok paginya saya pergi ke prospek tersebut, nemuin mereka. Ternyata mereka ngumpul-ngumpul Pak, dan saya bingung. Akhirnya mereka persilahkan saya untuk memeriksa mereka. Dan saya memeriksa jari mereka Pak, tangan mereka satu-satu. Terus saya cerita, prospek pertama, saya sebutin penyakitnya apa aja, dan mereka oke. Kedua, ketiga oke. Terus setelah mereka mikir-mikir, dan saya langsung dapat detok Pak, tiga paket sekaligus. Yes, luar biasa. Keren banget ya Bu. Belajar semalam wow, besok luar biasa. luar biasa ya. Ada Pak Toto sama Bu Anet. Nah, setelah itu saya referensi lagi ke keluarganya Pak, satu keluarga lagi. Mereka referensi bahwa saya cuma aktivasi tangan juga, terus saya sebutin semua penyakitnya, mereka bilang oke. Akhirnya detok juga. Nah, yes, detok luar biasa. Syukur ya. Nah, saya bingung, akhirnya saya telepon Bu Dewi Anetaria. Pas Bu Dewi Anetaria lagi di rumah mertuanya di Majalengka ya Bu Anet ya. Saya suruh Bu Anet pulang karena kan ini kan orang Cianjur semua kan Pak ya, orang Cianjur, takutnya closingannya batal. Akhirnya Bu Anet saya paksa gitu. Saya paksa akhirnya dia pulang nyampe jam 9 malam. Saya ke rumah Bu Anet, saya ambil 3-4 paket sekaligus saya kirimin sampai jam 11 malam. Wah, luar biasa. Tangan begitu dahsyatnya gitu, Pak. Sampai sekarang juga saya masih pakai, Pak. Ya, bagus, Bu. Terima kasih energinya luar biasa buat kita semua. Keren, Bu Monika. Oke, luar biasa ya Pak Lodi. Ternyata ya Pak ya, kalau kita yakin dan kita mau mempraktekkan, insya Allah ya Pak ya, ini closing demi closing nih kelihatannya nih Pak Lodi. Ya. Luar biasa. Ya, Baik pasti. Pak, ini ada Pak Yudis ini nih, udah nggak sabar nih karena kemarin kayaknya juga habis closing atau gimana ini. Wah, ini bisa habis Pak Yudis. Aduh. Pak Yudis ini. Ini di gudang Cikarang habis sama Pak Yudis kayak ini. Selamat siang Bu Nira, Pak Lodi. Ya, gimana Pak? Ini pengalaman kemarin waktu yang saya mengikuti esensi kemarin langsung saya praktikkan. Kebetulan waktu semalam itu kan habis kami konsultasi ke Bu Nira, saya tuh mendadak diminta teman tuh silaturahmi atau istilahnya kopdar lah ke teman-teman SMP melalui Zoom itu kan. Jadi mereka di saat mereka menyinggung profesi saya, langsung saya cek aja, bilang coba kalian cek semua telapak tangan, fotonya kirim ke saya semua. Jadi langsung saya tembak langsung di Zoom itu ada 5 orang ya, saya Zoom tembak langsung. Itu masing-masing saya cek mereka, saya kirim foto mereka ke saya. 3 di antara mereka tuh menderita asam lambung yang tinggi Pak, gitu kan. Ya. Langsung saya tembak tentang manfaat profil ORD. Insya Allah saya mau Zoom lagi follow apa. Jadi langsung Zoom, langsung saya tembak langsung telapak tangan. Jadi saya nggak mikir untuk minta waktu, langsung tembak aja, langsung cek telapak tangan. Alhamdulillah 3 orang tinggal edukasi untuk Zoom lagi Pak malam ini Pak. Terima kasih. Oke, bagus Pak. Apa luar biasa. Iya, PS baru kayaknya nih, amin ya. Top. Amin. Oke, baik. Ini Pak Freddy Pratama udah ngantri dari tadi nih, Pak Lodi kelihatannya terakhir. Oke, silakan Pak Freddy dibuka mic-nya. Ya. Baik, terima kasih Bu Nira, selamat. Pak Freddy, ya ampun ini Pak Sam. Saya, aduh ketipu lagi. Saya dari kemarin udah mudeng. Kalau bulan Ramadan Bu, namanya Freddy Bu. Pantesan Pak Toto ketawa ya. Aduh. Freddy Mercury. Oke, Bu Nira, lagi musim ganti nama Bu. Oh gitu. Oke, Mr. Freddy siap. Lanjut. Selamat sore Pak Lodi Supangat. Terima kasih waktunya Pak Lodi. Ya. Baik. Gimana Pak? Untuk kabar baiknya? Alhamdulillah sehat Pak Lodi. Kalau untuk masa pandemi sekarang sih closing belum ada. Cuman kalau untuk pasien memang yang aktivasi saraf tangan. Pak Sam tolong dinyalakan mic-nya Pak. Bapak Ibu tolong dimatikan dulu ya biar nggak keluar suaranya. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Lodi waktunya. Kalau untuk closing sampai saat ini selama pandemi sih belum. Cuman kalau untuk aktivasi saraf tangan memang tetap berjalan. Sebelum ada pandemi juga kita memang aktivasi
apa yang diajarkan sama Grandmaster Pak Lodi itu tetap berjalan sampai sekarang. Tapi memang kalau untuk melihat pengalaman sebelumnya sih memang sangat luar biasa. Karena kan awal-awal juga memang saya tidak memakai untuk Yubayo, hanya menggunakan aktivasi, tapi memang waktu awal-awal memang banyaklah 1-2 closing yang memang yang dengan hanya aktivasi sarung tangan. Nah, kalau sekarang kita mengingatkan lagi gitu, Pak Lodi mengingatkan untuk pembelajaran sarung tangan memang sangat luar biasa. Lebih mudah Pak, lebih mudah, yang lebih meningkatkan kita gitu. Terutama memang untuk prospek-prospek yang jauh ya, yang jauh sekali, yang apalagi yang ada memang 1-2 orang yang meminta untuk cek progres, tapi hanya dengan melihat aktivasi memang hasilnya memang sangat signifikan lah. Apalagi dengan ini kita baru ini ya, saat sekarang baru tiga kolesterol, imunitas sama mah. Itu baru 3, apalagi kalau memang nanti semuanya, waduh rahasianya dikeluarkan, wah sangat luar biasa nih. Sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih ada Pak Lodi yang sudah memberikan ilmunya, ya, terutama buat seluruh member sinergi. Itu Pak Lodi. Terima kasih Pak Lodi atas yang sudah diberikan ke semua member. Baik, terima kasih sharingnya Pak Sam. Waduh, Mr. Freddy, ya luar biasa nih pokoknya grup Bandung deh. Oke, baik, kalau gitu ini satu lagi terakhir ya Pak Lodi kelihatannya, yaitu Ibu Neni Prima dari Bandung juga. Silakan Bu Neni, mic-nya dibuka. Bu Neni. Assalamualaikum Bu Nira. Waalaikumsalam Bu. Ya, mana Bu Neni? Pak Lodi juga semuanya terima kasih atas waktunya. Saya cuma mau sharing, kebetulan saya juga alhamdulillah sudah mempraktekkan klinik online ini gitu ya di dalam masa pandemi. Jadi saya alhamdulillah udah ada beberapa pasien sudah melakukan atau istilahnya udah ngasih tangannya gitu ya untuk dianalisa. Ya alhamdulillah memang yang satu itu alhamdulillah analisa kita ya analisa saya benar gitu ya. Jadi oh ya emang gitu Bu kata kiri-kiri. Akhirnya ya memang sudah saya sarankan untuk detox gitu ya. Cuman karena ya aduh Bu kalau detox kayaknya saya belum gitu. Jadi akhirnya perintilan gitu. Terus yang kedua juga dia juga sempat aduh gimana dong Bu? Jadi saya harus gimana? Nah, ya saya harus gimana ya udah saya kasih ini Bu harusnya begini. Tapi akhirnya Bu kalau untuk detox kayaknya saya belum, tapi akhirnya ya baru klorofil dulu gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu, dan itu saya maintain terus. Akhirnya gimana Bu? Sekarang udah enakan? Iya Bu. Sekarang kemarin ya sempat memang Bu kenapa ya saya kok jadi pusing banget? Padahal sebelumnya saya nggak kayak gini. Dia mahnya memang udah kronis. Ada sumbatan juga, jadi memang ada ketakutan. Ya alhamdulillah dengan terus di maintain, ya Bu nantilah saya pengen katanya untuk yang lainnya gitu ya, untuk yang sekarang hanya itu dulu. Tapi ya alhamdulillah meskipun dengan klorofil itu udah mulai ada istilahnya udah ada enakan katanya gitu. Ya jadi alhamdulillah udah ini. Terus yang lainnya juga oh iya benar ya, jadi memang alhamdulillah dengan ini itu juga untuk dengan klinik ini atau dengan cara ini juga itu membuat kitanya juga untuk lebih mudah untuk presentasi gitu. Jadi karena kan ternyata ya dengan ngelihat telapak tangan aja, jadi mereka juga istilahnya kan dia tahu juga tentang kesehatannya gitu. Karena kan kalau misalnya untuk ke rumah sakit atau ke puskesmas sekarang kan memang tidak dianjurkan gitu ya, karena dengan keadaan corona ini gitu. Jadi alhamdulillah dengan klinik ini online ini sangat membantu sekali Pak Lodi. Terima kasih atas ilmunya. Insya Allah ini akan semakin membuat kita bersemangat untuk berbagi gitu. Jadi insya Allah semua orang juga bisa istilahnya bisa gimana ya, dia bisa sehat tanpa harus untuk insya Allah tadi ngasih solusi untuk mereka semua. Ya, terima kasih Pak Lodi untuk semuanya. Oke, terima kasih Bu Neni, sharingnya oke banget. Oke, baik. Pak Lodi, bagaimana Pak? Kita sudah sudah terakhir tadi kelihatannya testimoninya.
Pak Lodi mungkin mau memberikan komentar bagaimana? Silakan Pak. Baik, saya pikir sudah nggak sabar juga untuk langsung action ya, langsung bekerja. Kenapa? Karena tujuan utama kita akan dapat ilmu adalah kerja, yaitu presentasi, klinik. Jadi yang harusnya normalnya kita sehari 2 kali, dengan kondisi seperti ini di rumah kita bisa 5-10 kali. Jadi kalau bisa banyak kenapa enggak? Dan saya kepingin ada support teman-teman juga bagi yang sudah klinik, sudah cek kesehatan, mau closing atau tidak closing, ayo posting di Facebook Sineprof ya, karena biar untuk menghangatkan suasana, menggairahkan. Biar orang fokusnya juga fokus positif. Oke, jadi, nah sebelum saya sudahi sesi kali ini, saya juga ingin testimoni juga nih teman-teman juga. Jadi biar imbang. Pak Lodi? Ya, siap. Sedikit mungkin ini sebagai tambahan aja ya. Oh, iya, karena silakan, dari ilmu ini memang luar biasa sekali. Jadi kita langsung berhadapan dengan prospek kita. Namun juga mungkin ini juga buat teman-teman juga harus maksudnya mungkin sekali waktu akan ada pertanyaan yang berbalik nih, karena pengalaman saya ini ada beberapa kali seperti itu ya. Coba lihat tangannya gini-gini, kita lalu prediksi begini-begini, analisa begini-begini, oh ibu bilang gini. Nah, ada mungkin dari sekian banyak teman-teman yang juga mendapatkan pertanyaan yang dari prospeknya kembali ke kita. Misalnya, coba kalau lihat tangannya Pak Yoko, gimana? Sementara mereka kan tahu bahwa kita ini sedang berbisnis dan kita aktif sebagai distributor sinergi. Tentunya kita akan mengkonsumsi produk-produknya ya. Jadi jangan sampai nanti begitu mereka tanya balik, justru tangan kita, lah ini tangannya Pak Yoko sendiri merah-merah nih, ini malah kebiruan nih. Nah, artinya apa? Saya cuma berpesan, ayo semuanya kita tetap juga jaga kesehatan selama mengkonsumsi produk sinergi lebih kuat gitu kan. Karena sebelum memperhatikan kita juga harus kita sendiri yang harus sehat. Mendobelkan. Sampai nanti pertanyaan itu balik, akhirnya Bapak sendiri kok merah-merah, katanya jalan sendiri. Nah, itu pertanyaan seperti itu akan banyak ketemu di lapangan, nanti kita akan ketemu seperti itu. Nah, ini mungkin Pak Lodi punya jawaban yang taktis untuk jadi. Nah, kalau saya sih biasanya, oh ini kemarin lebih parah lagi nih, misalnya gitu, bisa juga. Oh dulu saya lebih ini lagi, tapi setelah program mengkonsumsi produk sinergi, alhamdulillah saya sekarang udah nggak ada lagi sehat, tapi kan tetap kelihatan gitu loh. Jadi ini mungkin masukan buat teman-teman juga nih, ya. Apalagi jawabnya Pak Lodi kira-kira seperti ini Pak Lodi. Ya itu udah langsung jawab Pak Yoko juga. Gitu, kalau dia ada jawaban yang lebih taktis gitu loh, yang lebih. Tapi mungkin pesannya bahwa, ayo jangan cuma kita di reselling menjadi ini menawarkan produk orang lain, tapi kita sendiri tidak mengkonsumsi. Jadi kita sendiri yang harus menjaga kondisi sehat sebelum kita pada orang lain. Itu poinnya menurut saya. Betul sekali. Jadi terima kasih Pak Yoko, diingetin lagi bahwa dasar kita melakukan cek kesehatan atau kita berkecimpung di nutrisi, yang utama dulu siapa yang harus sehat? Kita dulu Pak. Kita harus sadar bahwa kita harus sehat. Betul. Nah, kita sehat, bagaimana caranya? Ya, jaga kesehatan, nutrisinya juga ditingkatkan. Apa yang ada di rumah? Kalau cuma ada klorofil, ya banyakin klorofil ini nurutin. Itu core point berapa, Pak Lodi? Gimana? Core point berapa? Core point? Core point 1. Core poinnya nomor? Ya, pakai produk. Konsumsi. Jadi kita pengguna produk 100%. Betul. Ini penting. Kenapa? Karena kita juga harus tetap menjalankan poin-poin core setiap hari. Core pertama apa? Ya itu tadi pakai produk. Tadi ingatkan Pak Yoko. Kedua apa? Dapat pelanggan kan, konsumen tadi Bu Dewi sudah ngasih contoh. Itu kita lakukan juga. Terus yang ketiga apa? Presentasi kan, poin core ketiga, lakukan presentasi, klinik dan presentasi. Kita bisa lakukan secara online. Jadi sebenarnya kita tetap jadi core walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Yoko. Jadi jawabannya kalau mana tanganmu? Ini tanganku ya gitu kan. Wah, ini tahu nggak Bu? Ini dulu lebih parah. Sekarang lebih mendingan gitu aja udah. Oh gitu ya, ya kalau udah iya gitu aja udah. Jadi kita nggak usah panik. Jangan kalah ya. Ya intinya kita sadar bahwa oh ya aku juga belum sehat ya harus minum sehat gitu ya. Oke.
Baik, ini sebagai penutup, teman-teman, bahwa ini kira-kira ilustrasi yang sudah kita lakukan ya. Pertama apa? Kita menyapa kan. Contoh, bisa kelihatan nggak di layar? Assalamualaikum, say hello, apa kabar? Langsung aja mau kesehatan klinik online kan? Bisa minta foto telapak tangan Pak, gitu kan? Iya kok, Pak. Kalau ini belum share screen Pak. Oh, belum share screen? Iya, belum Pak. Sebentar. Oh, belum share screen ya. Sebentar. Oke. Mana tadi share screen? Lagi loh, jadi diapain? Iya, dia mama kan. Kelihatan Pak? Mohon dimatikan mic-nya. Ya. Kelihatan Oke, sudah kelihatan Pak. Sudah. Oke. Nah, ini jadi pertama adalah kita sapa seperti biasa, assalamualaikum apa kabar gitu kan, intinya kita mau minta izin cek kesehatan lah, cek analisis telapak tangan kan, minta fotoin telapak tangan, orang mintakan kanan apa kiri, ya sudah kanan atau kiri bebas gitu aja, kirim kan gitu. Nah begitu kita olah mana yang kita lihat, kita gunakan yang tadi 3 hal kan, imunitas kan, terus berkaitan dengan kolesterol, pasti yang nyangkut minimal 1. Nah di sini angle-nya kenapa? Satu titik kena di imunitas. Ada sering gak enak badan nggak Pak? Ada flu nggak? Itu pertanyaannya kan saya kan. Kalau flu kadang, demam dan pilek biasanya. Nah itu udah kena. Cukup dari situ aja udah kita gebukin. Ibaratnya gitu loh. Udah bisa 1 titik. Udah kadang yang udah langsung tersebut. Ya, daya tahan tubuh kurang, pas banget perlu nutrisi detok. Yang ujung-ujungnya apa? Begitu kita detok, ada perintilan. Kita suruh milih Pak kira-kira bagusnya mau detok dulu apa satuan dulu ya. Nah itu kan pertanyaan yang minta ibaratnya ular minta gebuk kan begitu. Ya pasti detok dong. Nah sarankan detok. Begitu sudah detok, ya sudah. Akhirnya apa? Akhirnya closing. Ya, jadi ini closing teman-teman ya. Jadi sesimpel itu. Ini ada tulisan nyata ya. Ini light pack sama noni. Transfer kemana? Saya berusaha untuk tidak, kalau bisa, kalau orangnya agak kritis, agak rewel, kita gunakan rekening pusat aja. Rekening stokis, Bu Cita, ya, Bu Osi, ya. Kenapa? Karena untuk menjaga kepercayaan. Tapi kalau orang itu udah percaya, oke, pakai rekeningmu nggak apa-apa, ya sudah lakukan. Tinggal apa nanti, tinggal keuntungan atau apa kan bisa dihitung, diatur. Tapi kita ini dalam bentuk menjaga kepercayaan. Gimana teman-teman, semangat nggak lihat bukti ini? Semangat banget Pak Lodi. Semangat. Jadi kita hari ini nggak ngobrolin kaleng-kaleng ya. Iya Pak. Iya Pak. Kita ngobrolin intinya hari ini kita belajar. Hari ini juga bisa closing. Iya Pak. Bisa doakan semuanya bisa jalan, barokah. Amin. Bisa. Amin. Amin. Ini teman-teman atau Pak Riza, Pak Rashid untuk memberikan penutup, bisa Pak Rashid atau Pak Riza? Ya, silakan. Pak Riza mungkin. Oke. Oke, baik. Pak Lodi sudah, oke, baiklah ya. Berarti sudah selesai ya Pak Lodi ya? Oke, baik. Kalau gitu Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada eksekutif top leader bisnis kita, Sinergi, Bapak Lodi Supangat. Ya, insya Allah ilmunya ini sangat barokah Pak Lodi buat kita semuanya ya. Sangat-sangat bermanfaat ya, apalagi terutama di. Terima kasih Pak Lodi. Terima kasih Pak Lodi. Terima kasih Pak Lodi. Pak Rashid, Pak Lodi. Terima kasih Pak Lodi. Terima kasih Pak Lodi. Dan kami juga berterima kasih kepada Sanoprof tentunya yang sudah menampung aspirasi mewujudkan yang mengadakan acara hari ini, guys. Kalau di mungkin bisa sesuatu bisa atau Oke, silakan. Baik, Bapak Presiden, Bapak Muhammad Rashid, silakan kalau ada sepatah dua patah kata untuk disampaikan kepada kami semuanya, Pak. Baik, luar biasa Pak Lodiku Supangat. Terima kasih atas informasinya untuk menambah pengetahuan kita semua yang ada di bisnis ini.
Mohon maaf saya pakai ini sebentar ya. Oke, apa namanya? Ya. Terima kasih Pak. Maaf ya. Baik, terima kasih Pak Lodi Supangat atas informasi dan pengetahuannya yang sudah disampaikan kepada kami semua. Ini menambah pengetahuan kita semua dalam menjalankan bisnis ini. Bertambah lagi deh amunisi kita, senjata kita dalam menjalankan bisnis ini. Intinya begini teman-teman, banyak pintu masuk untuk kita masuk ke bisnis. Ya, yang pertama adalah pintu masuk dari produk atau yang langsung juga dari bisnis juga bisa. Pintu masuk dari produk, kita bisa melakukan cek kesehatan dulu. Kalau kemarin kita melakukan pakai MECPA, Yubayo, pakai Quantum, dan ini ada tambahan lagi dari Pak Lodi, analisa telapak tangan. Nah, ini kita gunakan semuanya. Pokoknya apa yang teman-teman yakini dan teman-teman nyaman untuk sebagai pintu masuk, lakukan. Intinya just do it aja gitu. Nah, tapi saya menyampaikan tuh begini, teman-teman semua. Di kondisi seperti sekarang ini, itu terjadi anomali di bisnis kita. Data direct selling network marketing di kondisi epidemi sekarang ini, itu di seluruh dunia naik, teman-teman semua. Di Indonesia, data bisnis ini juga naik. Ya, di dunia juga sama naik. Gitu. Dan saya juga pernah mengalami 2 kali krismon di bisnis, dalam perjalanan saya menjalankan bisnis jaringan. Tahun 98 saya pernah menjalankan bisnis jaringan, di situ bisnis saya luar biasa berkembang sekali. Padahal saat itu sedang krismon. Tahun 2008, di situ saat-saat saya pribadi, bisnis kami menjadi seorang presiden. Padahal ekonomi sedang lagi turun gitu, sedang lagi resesi. Dan sekarang sedang resesi juga terjadi tahun 2020. Nah, terbukti lagi faktanya di bisnis jaringan itu bergairah sekali. Nah, jadi teman-teman semua, ini saat yang tepat untuk kita optimis, untuk kita berkembang sekali. Apalagi dapat tambahan dari Pak Lodi Supangat, analisa telapak tangan, ini untuk memperkaya kita gitu, teman-teman semua. Ya, jadi maksud saya, teman-teman jangan ragu, justru sekarang keyakinan teman-teman tuh harusnya yang paling yakin itu sekarang. Kenapa? Karena pada waktu kita ngontek teman, itu kita paham, sadar bahwa teman-teman kita di luar sana sekarang sedang yang kerja di kantor rawan untuk kena PHK, yang bisnisnya 99% sudah dipastikan pasti akan menurun, jangan-jangan sudah ya sangat tidak baik gitu teman-teman semua ya kan. Nah, justru kita kalau telepon mereka itu bagus sekali dengan kondisi sekarang. Katakan aja kepada mereka, gue mau sharing nih, kebetulan gue sedang beraktivitas di Sinergi, bisnis ini justru terbalik nih di kondisi seperti ini kita bergairah sekali. Kenapa? Karena produknya dibutuhkan, orang-orang di luar sana sedang mencari bisnis seperti kita ini, dan bisnis ini sangat simpel sekali bisa dilakukan tanpa keluar rumah gitu. Nah, kita sharing aja. Makanya gue mau propose nih, gue mau coba jelasin nih bisnis gue seperti ini. Nah, itu kalau mau masuk dari segi produk juga pas sekali. Kenapa? Karena kita bisnis kesehatan gitu. Jadi intinya adalah tidak ada alasan untuk kita kurang keyakinan di kondisi seperti ini, teman-teman semua. Justru datanya hari ini, faktanya hari ini, banyak bisnis MLM berkembang sekali. Saya baru dapat update juga dari Sinergi Korea. Di Korea luar biasa sekali aktivitas mereka. Mereka tidak terjadi penurunan, mereka tetap bergairah, bahkan mereka semua bekerja dari rumah. Begitu juga di negara-negara lain, teman-teman, khususnya di Sinergi. Ya. Jadi kalau mereka bisa, kita yakin kita juga pasti bisa. Begitu, Bu Nira. Yes, luar biasa. Terima kasih, Pak Rashid. Ibu, tepuk tangan dulu untuk Bapak Presiden Eksekutif kita, Bapak Rashid, ya. Luar biasa nih. Ini jadi, insya Allah Pak Rashid, kita jadi tambah semangat lagi nih ya. Sudah dapat ilmu pengetahuan dari Bapak Lodi Supangat, dan dapat rangkuman dan semangat motivasi dari Bapak Rashid. Terima kasih sekali lagi. Nah, teman-teman, ya, kita harus akhiri acara spesial ini. Terima kasih kepada Seneprof ya, sudah mengadakan acara spesial hari ini. Dan teman-teman, ayo cepat kita melakukan klinik sebanyak mungkin. Dan tadi itu seperti pesannya Pak Lodi Supangat juga, jangan lupa bahwa teknik ini kita lakukan sebenarnya hanya sebagai pintu masuk saja. Lakukan klinik yang banyak, presentasi yang banyak, dan jangan lupa satu hal Bapak Ibu,
ujungnya presentasi itu harus kita mengundang prospek ke pertemuan. Dan saya ingin mengingatkan bahwa BISTOK besok pukul 13 sampai 14 untuk umum ya dan untuk member. Jadi silakan untuk mengundang sebanyak-banyaknya orang ke BISTOK. Saya Nira undur diri, Bapak Ibu. Semangat sehat, tetap optimis, dan sampai jumpa di puncak sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nira. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lodi. Presiden. Toto, makasih. Siap teman-teman, makasih. Salam sukses semua. Go Freedom ya. Go Freedom. Terima kasih Bu Nira. Sama Mr. Freddy. Terima kasih Bu Nira. Semuanya. Terima kasih Pak. Halo Bu. Ya. Albert, terima kasih Pak. Terima kasih, luar biasa Bu. Waduh, luar biasa. Oma, iya. Luar biasa. Wah, saya ikutin. Terima kasih Bu. Ya Pak. Nanti besok itu kan di mana itu Bu ya? Oh besok, nanti saya kirimkan lagi linknya Pak. Ya? Iya. Iya Pak. Aduh. Bagus banget itu. Nanti biar gimana Ibu masuk baru saya dibawa Ibu. Nanti ada beberapa yang saya bawa ke itu biar sama-sama satu tim. Jemaatnya tuh Pak bisa bantu Pak mereka yang banyak sakit Bisa bantu. kita doakan ya Betul. biar Betul. kita pelayanan Pak. Iya Bos. Iya. Itu berdoa dan ini bertindak Bu, berbuat Bu. Ya betul Pak. Aduh Pak. Iya, iman tanpa perbuatan kan mati Bu. Iya. Betul Pak. Ya. Saya sudah suruh email yang tadi Bu, nanti minta itu bantuannya. Baik. Kalau COVID nggak ini kita bisa bertemu Bu, kalau sudah ini reda nanti bisa bertemu Bu. Baik Pak. Saya Iya. tunggu telepon nih Pak ya. Iya. Dari meeting ini Pak. Oke Pak. Makasih. Tuhan berkati Bu. Shalom. Shalom Bu. Shalom Pak. Shalom Bu. Iya.